Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami'us Sahih Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Muhammad, oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala, masih di jilid yang ketiga, juz yang kelima, kitab tafsir. Tafsiran 240. Kemudian sudah di sini ada tulisan lagi berkait dengan 234, 2 ayat 2, 3, 4, 240. Tolong dibacakan ulang. Wadul. Kita terjemahkan ulang. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Dan para suami, orang-orang di antara kamu yang diwafatkan, dia meninggalkan istri, akhirnya menjadi janda, maka si istri harus menempuh masa iddah, masa penungguan. Tidak boleh langsung lamaran menikah. Berapa lama? Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asra. Masa penungguan, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Itu bila tidak hamil. Di surah At-Talaq, surah An-Nisa yang pendek, bila hamil sampai melahirkan. Entah jaraknya dari kematiannya dan kelahiran anak, mungkin sehari, sebulan, atau 9 bulan tidak masalah. Yang penting bayi lahir, masa iddahnya habis.
mau proses lamaran, nikah lagi, asalkan masa iddahnya habis silahkan. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Apabila sudah menyelesaikan masa iddah, maka tidak ada dosa atas kalian wahai para wali untuk mengizinkan si janda lagi melakukan perbuatan ma'ruf berkaitan dengan dirinya, yaitu mau nikah lagi, silahkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha tahu secara detail terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini di 234. Yang di 240, walladzina yutawaffawna minkum wa yadrun aswajan. Berulang lafadznya. Para suami, orang dari kamu yang diwafatkan meninggalkan istri, harus menempuh masa iddah, masa penungguan. Tidak boleh langsung lamaran berlanjut ke pernikahan. Wasiatan li azwaji mata'an ilal hauli ghairi ikhraj, supaya memenuhi wasiat yang diwasiat oleh suaminya untuk tinggal di rumah suami yang wafat selama 1 tahun, dilengkapi dengan kebutuhan hidupnya, makan, tempat tinggal. Wa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusina min ma'ruf. Tapi apabila keluar dari wasiat tadi, maka wali tidak dosa membiarkan mereka untuk melakukan untuk dirinya perbuatan yang ma'ruf. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa lagi maha bijak. Kita baca dulu bagaimana hadisnya, nanti kita rangkum ulang. Silahkan bacakan hadisnya. Hadasain Abdullah bin Abil Aswad. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsani Abdullah bin Abil Aswad qala hadatsana Humayd bin Aswad wa Yazid bin Surayd qala hadatsana Hubayb bin Asy'ari an Ibn Abi Mulaikah qala Ibnu Zubair qultu li Uthman hadhihi al-ayatu allati fil Baqarati walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan ila qawlihi wa yukhraj qad nasakhatha al-ukhra falam taktubuha qala Falima taktubuha qala tad'uha yanasi la ughayyiru syai'an min makanihi qala Humaydun aw nahwahu. Hadis setelah dibacakan para perawinya, Imam Bukhari dari gurunya dari gurunya, terus merujuk kepada seorang sahabat namanya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma saudarinya Bu Aisyah. Berarti Abdullah bin Zubair adalah keponakannya Bu Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai kru ditugasi oleh Utsman bin Affan untuk menyalin Al-Quran. Berbagai macam bacaan dicabut, akan diganti satu bacaan sehingga seluruh penjuru dunia satu macam bacaan, supaya umat yang belum tahu tidak menjadi sebab terjadinya persengketaan. Walaupun beda bacaan itu boleh buat yang tahu, tapi buat yang tidak tahu akan salah duga karena belum tahunya sehingga menimbulkan masalah. Maka jalan tengahnya untuk bacaan umum satu macam saja dengan bacaan dari Mushaf Utsmani. Abdullah bin Zubair termasuk kru yang ditugasi untuk menyalin.
Sehingga mushaf yang lama yang menyebar ditarik diganti satu bacaan yang menyeluruh, sehingga dari masa ke masa sampai sekarang bacaannya sama, umat jadi satu bacaan. Itu mengatakan qulutul asman wa yamal mu'minin hadil ayatu, ayat ini alati fil Baqarah yang ada di Al-Baqarah 240, waladina yatawaffana minkum wa yatazawwajun wasiatan, dan seterusnya, para suami di antara kamu yang diwafatkan supaya berwasiat untuk istrinya tinggal di rumahnya lengkap kebutuhan hidupnya selama 1 tahun tanpa meninggalkannya, tapi bila pergi juga enggak mengapa asalkan maslahat. Qad nasakhotha al-ayatu al-ukhra, telah menghapusnya ayat yang lain di 234, yaitu tidak 1 tahun tapi cukup 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Kalau memang itu dihapus, falima, mengapa taktubua, engkau menulisnya? Qala Utsman mengatakan, tada'uha ya benahi, biarkan seperti itu wahai anak saudaraku. La ughayyiru syai'an minhu, saya tidak merubah sesuatu darinya. Min makani, dari tempatnya, lahumet aw nahbahata, atau yang semisal itu. Kita ulang rangkumannya. 1. Di masa jahiliyah perempuan dikorbankan. Ada yang dibunuh ketika bayi lahir perempuan, ketika haid juga disingkirkan, nggak boleh makan bareng, duduk bareng, harus tinggal di rumah belakang. Bahkan diwaris. Siapa yang mau untuk menikah ketika menjanda oleh keluarga suami, mau nggak mau harus mau. Atau bila tidak ada yang menikahi, lalu ada orang lain menikahi, maharnya untuk keluarga suami, perempuan jadi korban. Dan juga berbagai macam kezaliman yang lain. Ketika Islam datang di masa sedang berproses, wahyu masih turun, Nabi masih hidup, untuk mengubah tradisi zalim yang mengorbankan perempuan, caranya bertahap. Makanya ada nasih mansuh. Semisal khamar itu bertahap. Tahapan pertama manfaatnya ada, madaratnya ada, cuma madarat lebih gede, sing beneh yang kecanduan belum bisa meninggalkan. Tahapan yang kedua, buat yang belum bisa berhenti, ada syaratnya. Ketika sholat sudah tidak boleh mabuk, itu harus latihan keras itu. Ketika sudah berlatih, lalu yang ketiga baru diharamkan total. Itu contoh berproses. Dan yang kayak begitu jumlahnya banyak. Termasuk mengangkat perempuan dari kezaliman tradisi jahiliyah begitu. Bagaimana tahapan yang ada? Tahapan yang ada adalah supaya enggak jadi korban ketika menjanda, ditinggal mati suaminya. Maka dia diberi kemudahan untuk mendapatkan fasilitas selama 1 tahun. Andaikan enggak ada warisan, itu ada fasilitas selama 1 tahun, sehingga akan mengcover, mencukupi kebutuhannya. Dan andaikan nanti mau nikah boleh. Nah seperti itu. Lalu perjalanan berikutnya, akhirnya tidak usah 1 tahun, cukup 4 bulan 10 hari saja. Setelah itu mau lamaran silahkan, mau nikah silahkan, kepada siapa? Ya kepada siapa yang dimaui untuk kemaslahatan dirinya. Itulah proses hapus menghapus, ternyata itu ada hikmahnya. Kemudian kenapa
penghapusnya kok di depan 234, yang dihapus kok di belakang 240, kok enggak dibalik saja? Itu tuntutan akal seperti itu. Maka jawabnya tentang cara menyusun ayat ini keputusan dari langit. Ketika turun beberapa ayat dipanggil juru tulis di depan banyak orang, letakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini. Makanya Utsman tidak mau merubah, tidak berani merubah. Kenapa? Tauqifi, ketetapan dari langit. Nah gitu prosesnya. Pelajaran yang lain, ketika terjadi hapus menghapus, siapkan penghapusnya dulu, ketika sudah siap baru dihapus. Ibaratnya punya program, siapkan bekal, ketika sudah siap baru berangkat. Itu hikmah pelajaran kenapa cara nyusunnya seperti itu. Pelajaran yang lain, walaupun ada urusan hapus menghapus, untuk tetap ditulis, fungsinya untuk tetap mendapatkan pahala dari bacaannya. Maka dengan demikian urusan hapus menghapus itu ternyata memang itu sebuah kemestian, karena orang itu sempurnanya berislam itu berproses. Makanya cara membimbing, lihat peristiwa awal bagaimana kondisi cara membimbing sehingga menjadi profil yang sempurna, semuanya mengalami proses. Maka hikmah nasih mansuh begitu. Sekarang bila kita menghadapi kondisi yang semisal itu, ya berproses seperti itu. Termasuk orang yang kecanduan narkoba, bukan begitu sadar dia tobat dari narkoba langsung tidak boleh mengkonsumsi narkoba, enggak, tetap masih mengkonsumsi, cuma dikurangi di masa rehabilitasinya. Mungkin hari pertama masih 100%, hari kedua tinggal 90, terus lama-lama tinggal 10, lama-lama sudah enggak boleh sama sekali. Ketika sudah normal baru dia bebas. Semuanya mengalami proses. Itu juga masuk hikmah adanya nasih dan mansuh. Berikutnya tafsiran dari surah Al-Baqarah 260, silakan dibacakan. Wa'id, dan ingatlah tatkala qala berkata, berdoa, mengadu, matur Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengadu kepada Allah, Rabbi, ya Allah Rabbku, hari ini tolong engkau perlihatkan kepada saya atraksi, pertunjukan, demonstrasi, perkara yang bisa aku saksikan langsung dengan mataku. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana prosesnya engkau menghidupkan yang mati. Sudah yakin, tapi minta seperti itu, dan itu ada hikmahnya. Kalau Allah menanya, awalam tu'min, loh, emangnya kamu belum beriman ya, kalau saya mampu menghidupkan yang mati. Qala bala, ya jawab sudah, saya yakin kau mampu. Walakin lihat ma'ina qalbi, tetapi supaya hatiku tentram, betul-betul bisa membuktikan, tahu secara ilmu yakin dan ainul yakin, sehingga betul-betul mantap dari perkara yang sudah mantap. Kalau Allah firmankan, fakhud arba'atam minat-thair, tangkap 4 burung. Fasurhuna, potong-potong, cacah, tidak perlu digiling, kayak giling bakso nganti renek bentuke. Fasurhuna ilaik,
potong-potong, dicacah, hancurkan olehmu. Bila sudah 4 burung itu jadi satu, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian jadikan untuk masing-masing gunung sebagian dari burung yang sudah kamu lembutkan tadi. Misalnya di 4 gunung, daging tadi yang sudah dilembutkan, dicacah jadi 4, letakkan sana, letakkan sana, letakkan sana. Bila sudah summat uhunna ya'tinaka sa'ya, bila sudah kamu panggil burung itu, niscaya dia akan datang kepadamu dengan cepat. Wa'lam annahu azizun hakim, ketahuilah bahwasanya Allah lagi maha perkasa, lagi maha bijak. Itu atraksi yang Allah tunjukkan, Allah mampu menghidupkan yang mati dengan peristiwa seperti itu. Apabila di benak kita ada keinginan seperti itu, koyo-poyo prosesnya Allah menghidupkan yang mati, kita tidak usah minta, baca ini saja sudah selesai. Maka seolah dengan membaca ini kita menyaksikan langsung. Kenapa? Memang betul-betul yakin, ya ngono kuwi, ya wis ngono kuwi. Nah gitu. Berikutnya dibaca hadisnya, fadhil. الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Hadisnya diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah SAW, nahnu kita, ahaku memiliki hak bisyak untuk adanya keraguan. Min Ibrahim, daripada Ibrahim. Bukan ragu-ragu meragukan, tetapi maknanya sudah yakin, ingin melihat, nanti akan semakin yakin lagi. Maknanya begitu. Ketika Nabi Ibrahim menginginkan seperti apa proses Allah menghidupkan yang mati, kita juga punya hak untuk butuh melihat seperti itu. Bila kita punya kemauan begitu, maka kita tidak usah mengadu pada Allah, cukup baca ayat ini. Maka dengan begitu ketika membaca paham, ya begitulah apa yang diceritakan, yes ngono kuwi. Yaitu itqala, ketika Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah pertontonkan kepadaku bagaimana prosesnya engkau menghidupkan yang mati. Allah menanya, awalam tu'min, belum imankah kamu? Qala bala, sudah. Walakin lihat ma'inna qalbi, hanya saja supaya hatiku semakin bertambah tentram dari yang sudah percaya dengan yakin, sekarang semakin bertambah-tambah. Memang iman itu butuh untuk ditambah-tambahi. Berikutnya tafsiran dari surah yang ayat yang ke-266. Fadhil. Ayawaddu, apakah suka, ahadukum, satu di antara kamu, antakuna laujanatun, dia memiliki kebun, min nakhilin, dari kurma, wa anabin, dan dari anggur, tajri min tahtiha, mengalir di sela-sela tanam-tanamannya, ada sungai-sungai sebagai pengairannya.
Lahu fiha min kulli samarat, untuk orang tadi di kebunnya tadi memiliki aneka ragam hasil dari berbagai macam nama buah-buahan. Wa sabahul kibaru, dan menimpa kepada pemilik kebun yang luar biasa tadi masa tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, di mana dia memiliki anak-anak turun yang masih lemah. Fasabau i'sarun fi narfataraqat, laku menimpa ke kebunnya i'sar, angin yang berembus berputar membubung ke atas seperti tiang-tiang, tapi di dalamnya itu ada api. Akhirnya yang kena angin terbakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, begitulah Allah menjelaskan padakan akan ayat-ayatnya, la'alakum tatafakkarun, barangkali kamu mau merenung. Perkataan ini hadisnya agak panjang, waktunya terbatas, pol setengah 6, dan jadwal double, langsung saya bacakan. Atasana Ibrahim, akhbarana Hisam, an ibni Jurejin, samita Abdullah ibn Abi Mulaika yuhadisu an ibni Abbas, ibn Abbas sebagai sumber cerita. Qala, ibn Abbas cerita. Samitu akhona Abu Bakar, sebelum ibn Abbas. Saya mendengar pada saudara kami namanya Abu Bakar ibn Abi Mulaika yuhadisu an Ubaidin ibni Umar, qala Umar. Ada dua jalur, pertama Ibnu Abbas, yang kedua Ubaid bin Umar. Dua sahabat menceritakan dari peristiwa yang sama. Kalau Umar menceritakan tentang Umar radhiyallahu anhu, Yaman suatu hari liaskabi kepada para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima tarawna, berkaitan masalah apa kalian punya pandangan al-ayata, ayat ini nazalat turun. Ayawatu ahadukum antakuna lahu jannatun, apa satu di antara kamu suka memiliki kebun dengan aneka ragam buah. Hari demi hari ia jalani, akhirnya datanglah masa tua dan dia memiliki anak turun yang lemah dan banyak, yang itu dibutuhkan dana yang besar, apalagi tua. Tapi kenyataannya sekarang dana yang ada dari kebun tadi hancur. Disik sogih ketika masa muda, sekarang datang masa tua, punya anak-anak yang butuh didanai, ternyata hartanya hancur. Suka nggak kira-kira kita seperti itu? Nggak suka, berat. Mungkin karena wong muda kaya raya, tua pesta pora, mati masuk surga. Wow, piye carane ngono kuwi. Tapi enek slogan ngono kuwi untuk membuat kaya bos sih. Masyarakat bawah akan jadi korban entek-entekan. Ini ketika muda kaya raya, ketika tua ternyata hartanya hancur. Anak-anak turunnya masih lemah, butuh pendanaan. Kalau hancur siapa yang mendanai? Satu di antara kamu sukakah punya kondisi seperti itu? Tolong sebutkan ayat yang cerita seperti itu. Menurut kalian ini punya fungsi sebagai bimbingan tentang apa? Kurang lebih Umar menanya seperti itu. Kalau jawaban orang di kanan kirinya, Allah a'lam, Allah yang lebih tahu. Faqadipa Umar marah. Masa uang sakmono kian ra ngerti? Ya, sing ngerti jawab, ra ngerti muni ra ngerti. Aja muni ngono kuwi. Faqala qulu na'lamu aw la na'lamu, katakan kami tahu atau kami tidak tahu. Nek pancen ngerti ya muni, tidak ra ngerti muni ndak ngerti, mosok ra ngerti kabeh. Akhirnya faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fi nafsi minha syai'un ya amrul mukminin. Ini sahabat yang paling cilik tetapi luar biasa cerdas dan beraninya. Padahal Umar itu sangat tegas sekali, enggak gampang orang itu berani bicara di depan Umar. Ibnu Abbas luar biasa. Keilmuannya mendorong jadi pemberani. Keilmuan mendorong jadi pemberani. Ini penting ini, keilmuan mendorong jadi pemberani. Enggak punya ilmu nanti jadi pengecut. Kenapa keilmuan mendorong pemberani? Karena punya jawaban, punya solusi. Ilmu akan mengangkat derajat. Ibnu Abbas termasuk yang ilmunya luar biasa, jadi orang yang berani menghadapi Umar. Di benakku ada
lintasan tentang apa ayat ini diturunkan, wahai ambil mukminin. Kalau Umar, ya benar akhi, kul, ayo katakan, dimotivasi. Wala tahkir nafs, jangan kau hinakan dirimu. Ngerti nggak ngomong itu namanya menghinakan diri. Ngerti ya harus berbuat. Muliakan dirimu dengan karya ilmumu. Kalau Ibnu Abbas, dzuribat masalan li amalin. Ini dibikin permisalan untuk sebuah perilaku. Kalau Umar, ayo amalin, perilaku apa? Kalau Ibnu Abbas, li amalin, ya pokoknya untuk perilaku. Kalau Umar, kemudian Umar melengkapi, yaitu li rajulin ghaniyin, untuk perilaku seseorang yang di masa muda dia kaya raya. Ya'malu bi ta'atillah, selain kaya raya dia juga taat kepada Allah azza wa jalla. Summa ba'asallahu syaitan, kemudian Allah mengutus setan kepadanya untuk menguji. Yang kamu kaya raya kemudian kamu taat ini, betulkah itu betul-betul ikhlas? Kayamu modal taat, atau taatmu untuk nambah kaya, ibadahmu untuk cari dunia? Ya, ini penting ini, karena cukup banyak orang taat itu untuk cari dunia. Semakin taat dunia semakin melimpah, katanya, taat itu hebat. Hal itu adalah salah. Kudune bila memang betul-betul ikhlas, dana itu memang untuk ketaatan, bukan taat untuk mencari dana. Ternyata orang tadi sepertinya begitu. Ketaatannya bukan untuk pendanaannya, bukan untuk ketaatan, tetapi ketaatannya untuk mencari dunia. Wa amila, akhirnya dia beramal bil ma'asi, melakukan amal kemaksiatan, riya. Jadi ketaatannya itu untuk riya. Hatta aghraqa a'malu, sehingga Allah menenggelamkan akan amal dia. Bahaya kan? Itu bila kita baca di beberapa berikutnya adalah orang yang berdananya itu riya, bukan berdananya untuk cari pahala agar dosanya gugur, agar derajatnya meningkat, agar neraka padam. Tetapi berdananya yang kaya raya itu digunakan untuk apa? Riya, sebagaimana yang tertulis di ayat yang ke 264. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan undat-undat dan menyakitkan hati. Itulah seperti orang yang infaknya untuk riya, tidak karena iman pada Allah, tidak karena iman pada hari akhir. Maka permisalan orang yang beramal seperti itu seperti adanya batu licin, di atasnya ada debu, lalu keguyur hujan deras, masih tersisakah debu di atas batu? Habis, mereka nggak bisa mengambil manfaat sama sekali. Gitulah Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Jadi orang yang amalnya riya, tidak ikhlas, itu seperti itu, muda kaya raya, ketika memperbanyak infak ternyata itu isinya riya, akhirnya masa tua kena hukuman. Apa hukumannya? Hartanya hancur, anak-anak turun yang butuh dana ternyata sekarang nggak ada pendanaannya. Gimana kira-kira masa depannya? Di akhirat lebih bahaya lagi. Kalau bahaya dunia mek ngono saja sudah berat, di akhirat nanti lebih berat lagi, yaitu menghadapi bahaya riya dengan dia disetor ke neraka. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Selebihnya silahkan gunakan untuk tadarus sampai jam 6 tadi. Jam 6 nanti waktu saya tinggalkan, ada jadwal yang lain. Wallahu suwab, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.